Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini ya dengan tamu kita ya, alhamdulillah ini dengan Umu siapa? Indah Umu Rafi. Indah Umu Rafi ya. Beliau dari Pekalongan ini, alhamdulillah ya. Beliau dari Pekalongan. Kemudian beliau juga sudah punya rumah sehat holistik Kreabati Sapuro Pekalongan ya. Tentunya beliau berpengalaman banyak ini. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil dari pengalamannya beliau insya Allah. Baik, Indah Rafi. Umu Rafi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk memperkenalkan diri ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Indah Umu Rafi ya. Kebetulan saya sudah lama ya, sudah di dunia bekam itu sebenarnya sudah lama ya. Diawali dari belajar di institut ya. Dulu di institut HPA dulu ya. Dulu tahun 2011 ya. Dan itu saya juga sudah ikut asosiasi bekam ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih praktek nih bekam gitu di Rumah Sehat Holistik Sapuro Pekalongan. Rumah Sehat Holistik Kreabati Sapuro Pekalongan. Jadi motivasi napa Pak Diki? Iya, jadi bagaimana motivasi Indah Umu Rafi ini? Kan ini sudah berlangsung 2 hari ini ya. Pelatihan di LKP Lebah Mas, pelatihan di LKP Lebah Mas yang tentunya alhamdulillah LKP Lebah Mas ini sudah bermitra dengan Perkumpulan Bekam Indonesia, kan itu. Nah dari 2 hari itu kan saya dengar juga nyenengan ya, ini Indah Umu Rafi ini beliau sudah mengikuti bekam nasional ya. Jadi ikut ujian standarisasi nasional pada waktu itu 2011. Beliau itu mengikuti ujian di Solo ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh ya, di DKI ikutnya. Di DKI. Tapi suami yang di Solo ya. Nah, tentunya pada waktu itu masih namanya ABI kan. Karena PBI itu berubah nama PBI itu setelah tanggal 1 Juni 2015. Nah, tapi gimana ini motivasinya padahal sudah mengikuti ujian standarisasi nasional pada tahun 2011. Nah ini ikut pelatihan bekam berhologram. Tentunya beliau kan mau mengupgrade ilmu tentang bekam dan ada alasan yang kuat. Nah silakan bagaimana motivasinya, sekalian dilanjut bagaimana kesannya setelah mengikuti pola keilmuan SOP PBI yang terkini. Kemudian kalau ada kritik saran juga silakan disampaikan terhadap narasumber, kepanitiaan di sini dan kru-kru LKP Lebah Mas untuk masukan ke kami begitu. Monggo silakan. Yang menjadi motivasi saya untuk mengupgrade nih, yang pertama adalah memang merasa apa ya? Memang merasa ilmunya memang harus di-upgrade nih, misalnya karena salah satu saya kira nih, setiap ada pembaharuan itu pasti ada sesuatu yang beda Pak gitu. Ya pasti ya, kalau misalnya pada saat ganti PBI itu, saya kan dari ABI ganti PBI, kebetulan juga berarti kan untuk mengurus izin ke dinas kesehatan pun saya kan udah habis juga gitu. Kebetulan pas harus baru sekarang kan yang lebih diakui dinas kesehatan adalah PBI gitu. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua ternyata memang banyak sekali ketika saya baca, ada teman yang sudah ikut ya,
kan saya punya tim juga, punya yang sudah saya belajar sama saya, kemudian saya suruh ikut gitu. Ternyata ternyata banyak juga ini yang harus saya ikuti gitu kan. Ternyata pada saat itu pada saat pandemi itu pernah ya, sebelum pandemi ada pelatihan itu di Yogyakarta. Ya nggak tahu. Tapi ternyata berarti saya harus ikut nih. Pas ikut sudah tahun 2002 bukunya udah ganti lagi update-nya. Jadi ternyata pembaruan itu ada ya, yaitu untuk meningkatkan skill kita, baik secara ruhani ya, maksudnya sebagai seorang terapis maupun secara prakteknya. Artinya, di sini kalau kesan-kesannya memang kok ini yang dibutuhkan saya ya. Pertama Pak Nursin sendiri menekankan kepada secara ruhani ya Pak ya, maksudnya untuk sebagai terapis itu bagaimana sih niat kita gitu untuk senantiasa itu juga ternyata jadi kita benar-benar karena bekam itu masuk di pengobatan Nabi sunnah ya, yang tidak bisa lepas dari sabda Nabi tentang mungkin juga ada pengobatan yang lain yang mengikuti ya, kayak ruqyah, kemudian ada ternyata sholat tahajud seperti itu kan di situ kan maksudnya saling wirid ya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi di situ untuk menjaga hati lah istilahnya. Dari itu di situ makanya ujung-ujungnya ya itu tadi, menjaga hati berarti niat ikhlasnya itu lebih saya pas dapat itu, yang saya kesan itu paling kesan itu gitu loh. Kalau saya lah Pak, karena kalau prakteknya mungkin insya Allah sih udah, tapi tapi setelah ada itu Masya Allah gitu ya, kayak mengingatkan saya lah kayak gitu. Ternyata boleh ilmu itu sesuai dengan kadar ikhlasnya ya. Makanya semakin ikhlas tentunya semakin dapat ilmu yang pas kepada yang diri kita kita. Masya Allah, dan yang kedua memang saya sudah lama menjadi agen daripada inti Anahel, dari Anahel ya, maksudnya untuk konsumsi untuk herbal untuk pasien-pasien ya. Kemudian memang sudah pernah belajar juga dengan inti Anahel, jadi ya merasa kayak saudara juga di sini tuh kayak sudah deket gitu. Jadi mungkin lebih enak lah ya di sini. Alhamdulillah juga pelayanannya juga baik sekali. Jadi kekeluargaan lah kita. Itu. Ya ini sangat saya rasa ini sangat dibutuhkan untuk semua untuk upgrade ilmu ya. Upgrade ilmu karena tadi hologram tadi itu kita lebih, yang satu memang mungkin lebih aman, yang kedua memang dengan kita secara SOP SOP yang PBI itu, maka akan mengangkat derajat sunnah bekam sendiri gitu. Jadi wajib ya sebenarnya teman-teman untuk belajar untuk upgrade ilmu untuk yang berhologram PBI itu. Walaupun sudah ikut ABI nggih. Karena memang jadi pembekam udah lama misalnya. Dan salah satu lagi ketika kita dulu ABI, ketika ganti PBI itu kayaknya kalau belum ikut PBI itu kayak kita jauh dari jamaah gitu loh Pak. Jadi nanti kita kayak jalan sendiri Pak. Jadi kayak nggak ada perlindungan ya kan, maksudnya ya kayak gitu ya. Kayak anak kehilangan induknya seperti itu. Jadi mungkin itu ya, alhamdulillah ini berarti saya ternyata akhirnya dari Pak Nursin udah kayak gini, nanti kan akhirnya bisa pemutihan. Karena sebenarnya sudah tahu sih, dikasih tahu sama Pak Ali Rahman ya dulu, kalau jenengan tuh pemutihan bisa, tapi harus punya hologram, tetap harus punya hologram gitu, yang ijazah yang berhologram PBI kayak gitu, baru pemutihan kayak gitu. Seperti itu. Nah ini aturan terbaru juga kan ada anggota ini muda dan anggota biasa. Nah anggota muda itu semua yang sudah mengikuti pelatihan bekam sunnah berhologram PBI itu sudah masuk anggota muda. Kemudian anggota yang biasa itu adalah
yang sudah mengikuti uji standarisasi nasional. Oh iya. Itu ya. Jadi ada nama itu di ADAT itu sudah disebut begitu. Oh gitu. Jadi intinya PBI itu memandang bahwa secara keilmuan ketika terapis bekam itu sudah mengikuti pelatihan berhologram PBI, berarti secara standar operasional prosedurnya dia sudah kuasai. Hanya saja belum mengikuti standarisasi nasional itu. Ya, artinya untuk bekamnya kan sudah standar. Hanya diakui secara nasional kan syaratnya harus mengikuti uji standarisasi nasional. Ujian uji standarisasi bekam nasional kan itu. Bedanya ya itu, tapi kan secara keilmuan sudah ini ya sesuai ya. Oh gitu. Itu mengikut ke ADAT. Gitu. Oh sekarang udah ada. Makanya ya yang abi-abi yang sudah lama kemudian dia bersembunyi, tidak mau jadi permukaan ya hendaknya hendaknya itu mengupgrade dengan mengikuti bekam berhologram PBI kan itu. Jenengan juga merasakan kan ternyata dulu yang ABI itu untuk standar secara nasional itu sekarang sudah ada persamaan kan karena melalui pelatihan yang jelas dan LKP yang sudah bermitra. Kalau dulu kan ada sertifikat bekam sudah bisa mengikuti standarisasi nasional, ya kan? Jadi beda-beda kan itu. Yang penting ikut lolos ya berbagai pola ya, pola bekam yang berbeda-beda. Nah sekarang alhamdulillah dengan LKP mitra PBI yang sudah ditunjuk dan semuanya pengajarnya juga para pendidik, ya, para pendidik khusus bekam yang sudah dapat SK-nya dari PBI kan itu artinya semua standar secara internasional lah. Kenapa internasional? Karena di Hong Kong sendiri kan ada DPD Hong Kong. Oh, Masya Allah. Di luar Indonesia kan itu namanya DPD. Begitu. Berikutnya adalah ya, tentunya ada pengalaman-pengalaman selama Indah Umi Rafi ini berkecimpung di dunia bekam ya. Sejak mengikuti uji standarisasi nasional pada waktu itu namanya masih ABI kan ada berbagai pengalaman nih. Nah monggo silakan untuk berbagi pengalaman penyakit yang unik ini lah. Penyakit yang unik. Iya monggo silakan cerita. Yang pertama ini saya tambahin lagi Pak ya yang tadi dulu ya. Jadi kita tuh butuh legalitas juga sih Pak ya. Jadi legalitas itu kan supaya yang lebih diakui lagi masyarakat ya. Kemudian belajarnya juga di Lebak Emas ini juga legal ya. Jadi sebenarnya gitu ya. Untuk pengalaman saya ketika saya neraping ya yang unik-unik itu ada ya banyak ya ini yang 3 aja yang agak yang nggak umum buat terapis nggak biasanya kan paling ya ini yang pertama untuk sakit kulit nggih. Kalau sakit kulit pengalaman saya nggih sakit kulit itu bisa sembuh insya Allah ya diwasilah dengan bekam itu ada mungkin beberapa kalau sakit kulit itu malah tambah tidak boleh dibekam gitu. Tapi kondisi-kondisi tertentu nih. Tapi ternyata kalau kondisinya memang leukositnya tinggi, kemudian ada mungkin kalau di sindrom itu terlalu lembab nih, terlalu lembab banget. Itu yang ada nanahnya itu memang kadang di tempat sayatan atau tusukan itu akan keluar juga nanah kayak gitu. Makanya itu yang tidak boleh. Tapi banyak juga yang sembuh. Contohnya juga sakit panu aja bisa sembuh karena ternyata cuman kondisinya mungkin tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering gitu. Jadi tengah-tengah. Ya tengah-tengah itu mungkin itu sangat bagus untuk dibekam karena memang pengalaman banyak yang sembuh juga kayak misalnya kadas tapi nggak terlalu kering. Kayak luka gatel tapi nggak terlalu kering, nggak terlalu jenis kudis apa ya? Ya kudis tapi nggak terlalu itu juga bisa. Kemudian panu ya ada beberapa juga teman yang sembuh kayak gitu ya. Kemudian itu yang sakit kulit